نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, aqramanallahu wa iyyakum. Kita masih dengan bab tentang bersikap lembut kepada anak yatim dan orang-orang yang lemah, serta perintah untuk berbuat baik kepada mereka. Dan hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-262 dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Jalus Salihin karangan Imam Nawawi. Kita langsung kepada hadis tersebut. Hadis yang ke-262 adalah hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, aku dan kafilul yatim ay al-qa'imu bi umurihim, aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim, fil jannati hakadha, di surga seperti ini, wa asyara bis sababah, dan Nabi berisyarat dengan jari telunjuknya, wal wusta, jadi yang di kitab ada yang kurang, waw atof, di kitab ada yang kurang yaitu waw, wa asyara bis sababati wal wusta, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, farraja tafrij artinya Nabi melonggarkan atau merenggangkan antara kedua jari tersebut, ya. Wa farraja bainahuma, wa farraja bainahuma. Baik, hadisnya ringkas dan tentunya isinya adalah bahwa dalam hadis ini didapatkan keutamaan bagi orang-orang yang mengurus anak yatim. Mengurus anak yatim, bahwa ia dijamin dengan surga. Ia dijanjikan baginya pahala surga. Dan lebih dari itu, tentunya kita mengetahui bahwa inna fil jannati darajat. Sesungguhnya di surga ada derajat-derajat, ya kan? Ada tingkatan-tingkatan. Dan tentunya tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan para nabi dan rasul. Tingkatan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu tingkatan yang paling tinggi. Nah, ketika disebutkan bahwa huwa fil jannah, ana huwa fil jannah kahakada, dia dan saya atau dia dan antara aku dan dia di surga adalah seperti ini, menunjukkan bahwa di samping dijanjikan baginya surga, bahwa dijanjikan juga baginya kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedekatan kepada Nabi menunjukkan keutamaan yang luar biasa dan tingkatan yang paling tinggi dari penghuni surga. Ya, maka di sana ada janji dan fadilah yang besar bagi orang-orang yang mengurus anak yatim. Karena besarnya perkara hadis ini, berkata Imam Ibn Battal, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juz ke-10, beliau berkata, haqqun ala man sami'a hadzal hadis ay ya'mala bihi, sesungguhnya wajib bagi setiap orang yang mendengarkan hadis ini untuk beramal dengannya. Wajib bagi setiap yang mendengarkan hadis ini untuk beramal dengannya. Liyakuna, agar ia menjadi rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, wala manzilata fil akhirat afdal min dzalik. Agar ia menjadi rafiq, sahabat dan teman pendamping Nabi di surga, dan tidak ada kedudukan yang paling tinggi, paling utama selain kedudukan tersebut. Ini perkataan Imam Ibn Battal rahimahullah ta'ala. Adapun tentang faedah dari hadis, Syekh menyebutkan satu faedah. Beliau mengatakan, fiqhul hadis at-targhibu fi ri'ayatil yatim wal qiyam ala amwalihi
wa anna dzalika sababun fi dukhulil jannati wa murafaqatin nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Faedah dari hadis adalah dorongan untuk mengurus anak yatim, memelihara anak yatim, wal qiyam ala amwalihi, dan serta mengurus pula harta warisan dan peninggalan mereka. Jadi mengurus anak yatim dan juga mengurus harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Ya. Kenapa? Karena disebutkan di sini kafil. Ana wa kafilul yatim. Kafil ay man yakfulu. Dia yang menanggung, yang mengurus, baik dengan harta yang dia miliki, misalnya karena anak yatim tersebut meninggal dalam keadaan orang tuanya meninggal dalam keadaan miskin, tidak mewariskan apapun bagi anak yang ditinggalkannya ataupun keluarga yang ditinggalkannya. Maka dengan itu seorang yang mengurusnya, mengurus dengan harta miliknya, maka dia yakful hadzal yatim, dia mengurus anak yatim itu. Atau boleh jadi mengurus dengan apa yang ada dari warisan orang tua anak yatim tersebut. Ya kan? Disebutkan juga dia pengurusan? Iya, disebutkan. Kenapa? Karena sang anak yatim ini tadi tidaklah disebut dia yatim kecuali jika meninggal orang tuanya dalam keadaan dia masih kecil, belum balik. Dan orang yang belum balik tidak akan mungkin dapat mengurus hartanya tanpa arahan dari orang lain. Jangankan anak kecil, orang besar pun kadang tidak mampu mengurus hartanya, apalagi anak kecil. Maka perlu ada yang mengurusnya. Maka orang yang mengurusnya, meskipun dari harta anak yatim itu sendiri, dia pun mendapatkan pahala seperti disebutkan dalam hadis ini. Jadi kalau begitu hadis ini berisi dua perkara. Apa itu? Bahwa barang siapa yang mengurus anak yatim, al-qa'im bi amrihi, mengurus anak yatim itu, baik diurus dengan harta dia sendiri atau diurus dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tua anak yatim itu. Artinya harta anak yatim itu sendiri, maka baginya surga, bahkan dia rafiqun nabi. Dikatakan sini wa anna dzalik, dan perbuatan mengurus anak yatim tadi sababun fi dukhulil jannah, merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga, wa murafaqatin nabiyyin, dan merupakan sebab untuk berdekatan dengan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik sahabat, rafiq, teman. Baik, dari mana diambil keterangan bahwa berdekatan? Dari isyarat Nabi dengan sababah dan wusta, hakada, wa farraja bainahuma. Ya, menunjukkan bahwa dia dekat. Yurafiquni fil jannah. Ya. Maka ini perkara yang jelas. Ingat, kata ana wa kafilul yatim, kata kafilul yatim ini umum dari sisi bahwa dia mengurus anak yatim tersebut baik dengan hartanya atau harta orang atau harta anak yatim itu sendiri. Jelas ya? Baik. Maka kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis 263 yang dia mirip dengan hadis sebelumnya tapi berbeda dengan sebuah tambahan yang lain. Baik. Riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Musnad Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah bersabda, kafilul yatim yang mengurus anak yatim, lahu aw li ghairihi, yang anak yatim itu lahu, baginya. Maksudnya baginya apa? Ingat ya, anak yatim ya, bukan berarti anaknya sendiri ya. Ya, anak yatim berarti setelah meninggal orang tua atau bapaknya maksudnya. Maka kata lahu menunjukkan ia adalah min qarabatihi, anak yatim dari kerabat dekatnya. Yatiman dza maqrabah atau miskinan dza matrabah. Ya, yatiman dza maqrabah itu anak yatim dari kerabat dekatnya. Maka disebutkan
kafilul yatim lahu, seorang yang mengurus anak yatim yang itu adalah tanggung jawabnya dari kerabat dekatnya. Menunjukkan kepada kita satu asal, yaitu bahwa anak yatim hukum asalnya dia ditanggung oleh siapa? Keluarga dekatnya, kerabat terdekatnya, itu hukum asalnya. Tetapi bukan berarti bahwa pemerintah tidak mengurusnya. Jika kemudian tidak ada kerabat dekat yang ditinggalkan, maka kewajiban pengurusan beralih kepada penguasa atau pemerintah. Ya? Maka mengurus anak yatim hukumnya fardu kifayah. Dan fardu kifayah itu wajib bagi pertama kali kepada kerabat dekatnya. Kenapa? Karena kerabat dekat diharapkan lebih kasih, lebih sayang kepada sang anak daripada yang lainnya tentu saja, ya kan? Maka kalau begitu penjagaannya kepada sang anak, kafalahnya kepada sang anak tersebut tentunya lebih besar, lebih kuat. Ya? Dan ini perkara yang banyak diperebutkan tentang korban tsunami di Aceh, ya kan? Tentang anak yatim. Apakah dia dikelompokkan sebuah tempat perkampungan anak yatim, atau dibolehkan dibawa oleh kerabat dekatnya, atau dibawa oleh orang-orang Jakarta diadopsi menjadi anak, ya kan? Ya, masalah. Kalau sunnahnya Islam telah disebutkan bahwa sesungguhnya anak yatim pertama kali diserahkan kepada kerabat dekatnya. Ya. Baik kerabat dekat itu ghani ataupun dia fakir. Kenapa? Karena sesungguhnya diharapkan dari anak yatim ini pengurusan yang baik, perlindungan yang cukup. Dan tentunya ikatan kekerabatan akan lebih kuat daripada ikatan-ikatan yang lainnya. Misalnya ikatan bahwa dia satu suku, satu daerah. Ya kan? Kekerabatan jauh lebih kuat. Jelas ini. Oleh karena itu bahwa dia yang pertama kali menanggung dan memeliharanya. Pertanyaan, bagaimana kalau dia miskin? Mungkinkah dia mengurus anak yatim itu kalau dia miskin? Ya, tentunya mungkin jika sang anak yatim itu memiliki harta. Karena itu ada keterangan dalam Al-Quran tentang tidak mengapa kafil yatim, pengurus anak yatim ini memakan dari harta anak yatim itu dalam rangka mengurus sang anak yatim itu. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, ada dua pendapat dalam masalah ini seputar apakah harta yang dimakan dari anak yatim itu diganti nanti atau dia merupakan upah dari pengurusan anak yatim. Dipahami maksudnya ini? Ya. Jadi artinya bahwa misalnya yang mengurus anak yatim adalah orang miskin, maka keterangan ayat jelas menunjukkan kepada kita tentang bolehnya dia mengurus anak yatim, bahkan dia lebih dekat untuk mengurus itu, meskipun dia harus makan atau dia terpaksa memakan dari harta anak yatim tersebut. Nah, kalau dia memakannya, karena dia juga butuh makan dalam mengurus itu tadi, maka ada dua pendapat di antara para ulama. Satu pendapat mengatakan dia adalah, dari pendapat Imam Bukhari, bahwa dia adalah ta'wid anil amal. Dia adalah imbalan dari amal yang telah dia lakukan dari pengurusan anak yatim tersebut. Maka tidak mengapa dia mengambil dan memakan dari apa yang ada dari harta anak yatim tersebut bil ma'ruf, ya. Ya, wala ta'kuluha israfan wa bidara, tapi jangan dimakan dalam bentuk israf, ya, membuang-buang harta wa bidara, atau segera dihabiskan sebelum dewasanya sang anak yatim itu katanya, ya. Jadi baku lumbai antara habis hartanya dengan keburu dewasa. Dia cepat-cepat makan banyak-banyak, ya. Supaya begitu dewasa sang anak habis hartanya, tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada dia. La ta'kuluha israfan wa bidara. Haram hukumnya, ya. Maka ini satu pendapat, ini pendapat Imam Bukhari. Pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak, dan ini pendapat Imam Ibn Jarir At-Tabari, bahwa cukup itu merupakan bahagian dari pendapat Ibn Jarir At-Tabari, dia mengatakan bahwa ya diganti idza tayassara, diganti jika mungkin. Adapun pendapat Imam Bukhari tadi atau yang lainnya lagi, mereka mengatakan tidak, dimakan ala sabilil qard, dimakannya harta anak yatim oleh yang bertanggung jawab ini dalam bentuk pinjaman. Nanti setelah balik sang anak yatim, maka yang memakannya mengembalikan. Pendapat yang kedua tadi Ibnu Jarir mengatakan bahwa tidak, dia kembalikan jika tayassara, jika dia juga lapang. Jika tidak, seperti tadi dia fakir, maka tidak perlu.
Ya. Dan pendapat yang ketiga mengatakan tidak bayar sama sekali, tidak perlu diganti sama sekali, karena itu adalah balasan imbalan dari apa yang telah dia kerjakan dari mengurus anak yatim. Ya. Ala kulli hal, jadi penting kita lihat pada kalimat lahu aw li ghairihi, ya, bahwa hukum asal yang mengurus anak yatim adalah kerabat dekatnya. Kafilul yatim lahu, pengurus anak yatim baginya, bagi keluarga dari kerabat dekatnya, baik itu anak pamannya, ya, atau dia adalah kakeknya yang mengurus cucunya yang telah meninggal anaknya, atau bibi yang mengurus ponakannya, ya, atau yang seterusnya. Yang jelas bahwa dia milik dari kerabat dekatnya. Au li ghairihi ajnabi, atau anak yatim milik orang lain, tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungan sama sekali. Seperti tadi yang kita sebutkan misalnya bahwa ada korban tsunami diurus oleh orang lain, ya, anak yatim ini diurus oleh orang lain dari suku yang lain, tidak ada hubungan kerabatan dengan dia, ya, maka ini ajnabi, tidak ada hubungan sama sekali. Lahu wa li ghairihi, ana wa huwa kahataini fil jannah, saya dan dia, kata Nabi, kahataini fil jannah, seperti dua ini di surga. Kemudian Anas bin Malik menyebutkan atau mengisyaratkan dengan sabab dan wustanya, mengisyaratkan pula seperti dalam riwayat yang sebelumnya. Maka syahidnya di sini keterangan tentang berbuat ihsan kepada anak yatim dan bersikap lembut kepada mereka. Karena disebutkan di sini pahala yang besar bagi orang yang mengurus anak yatim. Hanya saja hadis yang kedua ini berbeda dengan hadis yang pertama dalam masalah anak yatim. Ya, kalau hadis yang pertama umum dari sisi baik yang digunakan untuk mengurus hartanya atau harta anak yatim. Adapun di sini umum dalam arti anak yatim yang diurusnya baik dari kerabat dekatnya maupun dari orang lain. Jadi jangan disangka bahwa yang dimaksud dengan anak yatim yang mendapatkan pahala seperti ini hanyalah jika dia kerabatnya. Tidak. Disangka itu karena adanya keterangan ayat tadi, ya. Yatiman da maqrabah, anak yatim yang dia adalah kerabat dekat. Disangka oleh orang berarti kalau ini hal itu hanyalah bagi orang yang merawat anak yatim dari pihak keluarganya sendiri. Tidak, bahwa dia umum. Disebutkan da maqrabah, dikhususkan penyebutan anak yatim dari kerabat dekat, itu bukan berarti tidaklah ada pahala mengurus anak yatim yang bukan dari keluarga kerabat dekat. Dikhususkan kerabat dekat. Kenapa? Karena kewajiban dan tanggung jawab jauh lebih besar. Ya kan? Siapa yang akan mengurus anak yatim tersebut kalau bukan kerabat dekatnya yang terdekat? Sanak saudaranya. Dan sanak saudaranya tentunya lebih sayang kepada anak yatim itu dibanding orang lain. Maka disebutkan dalam ayat seperti itu. Yatiman da maqrabah. Bukan penghususan. Bukan. Ya. Maka disebutkan itu dalam bentuk adanya ciri dan kelebihan. Dan adanya tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Bagi kerabat untuk mengurus anak yatim dari kerabat dekatnya. Ya. Saya kira ini. Kemudian kata Syekh Salim Al-Hilali tentang hadis ini, tentang faedahnya, zada mas'alatan ukhra ala sabiqihi, bahwa hadis ini menambahkan permasalahan yang lain dari yang sebelumnya, yaitu wahya tawsi'u mafhumil yatimi hatta yashmula al-qarib wal ajnabiyah, bahwa diluaskannya atau meluasnya pemahaman tentang yatim, anak yatim, hingga ia mencakup kerabat dekat maupun orang asing. Jadi bukan keluarga. Jadi yatimnya baik dari keluarga maupun bukan dari keluarga. Wa anna fadilata kafalatil yatim, dan bahwa keutamaan mengurus anak yatim ini tata'adda ilaihima jami'an. Ini mencakup keduanya sekaligus. Ya. Baik. Perkara yang perlu kita ingatkan pula di sini, bahwa para ulama ketika menyebutkan tentang kewajiban kafalatul yatim, maka mereka mengatakan bahwa kafalatul yatim ini maknanya bukanlah sekedar mengurus dalam hal kiswah, pakaian,
atau if'am, memberi makan anak yatim, tidak. Di antara bentuk dari kafalahnya adalah ta'dib wa tarbiyah. Ta'dib wa tarbiyah, yaitu mendidik mereka, memberikan pengajaran kepada mereka, dan pengajaran yang paling penting adalah pengajaran Islam. Pengajaran Islam, ya. Maka ini juga penting untuk diperhatikan, sebab terkadang yang diperhatikan dari anak yatim hanya dari sisi kecukupan materi, terpenuhnya gizi, ataupun perkara-perkara perlindungan dalam hal pakaian, papan, dan sebagainya. Sedangkan masalah pengajaran, tarbiyah, masalah ta'dib, pengajaran adab, dan yang lainnya ditinggalkan. Maka ini tentunya adalah kekeliruan. Yang paling pokok bahkan adalah itu, tarbiyah dan ta'dib, ta'lim, pengajaran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah. Setelah penjelasan tentang anak yatim dan pahala yang besar dalam mengurusnya, yang menunjukkan kewajiban berbuat ihsan kepada mereka, maka kemudian di antara bentuk orang-orang lemah yang lainnya yang membutuhkan perbuatan baik, perlindungan, dan pemeliharaan adalah orang miskin. Maka Syekh memberikan atau menyebutkan hadis-hadis tentang menyantuni orang-orang miskin, membantu orang-orang miskin setelah kedudukan menyantuni anak yatim. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah bersabda, "Laisa al-miskinu alladhi tarudduhu tamratu wala tamratan atau tamratan." Bukanlah orang yang miskin orang yang ditolak dengan satu tamar atau dua tamar. Ditolak artinya apa? Apa artinya tarudduhu? Ya, mengembalikan dia, artinya bahwa dia datang untuk minta. Setelah dikasih satu kurma atau dua biji kurma, dia pun pergi. Ya. Jadi bukanlah orang miskin yang seperti itu. Walal luqmatu walal luqmatan. Walal luqmatu walal luqmatan. Bukan pula orang miskin, orang yang terpenuhi hajatnya dengan satu dua suap. Jadi dipenuhinya hajatnya akan satu dua suap tersebut. Innamal miskinul ladzi yata'affaf. Hanyalah orang yang miskin adalah orang yang yata'affaf, yang menjaga kehormatannya. Yang menjaga kehormatannya. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat yang lain dari Bukhari Muslim, laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi. Bukanlah orang miskin orang yang berkeliling di antara manusia, tarudduhul luqma wa luqmatan wa tamratu wa tamratan, yang kemudian terpenuhi hajatnya dan pergi ia dengan satu dua suap nasi atau satu dua biji kurma. Nah, perhatikan pada kalimat laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nas. Yatufu 'alan nas ini menafsirkan kepada kita maksud hadis yang pertama tadi. Artinya intinya bukanlah orang miskin orang yang meminta-minta dan menampakkan permintaannya hingga ketika dipenuhi permintaannya dia pun pergi. Jadi bukan masalah suap dua suapnya, bukan ya. Bukan masalah satu dua biji kurma, tapi pada masalah yatufu 'alan nas, berkeliling meminta kepada manusia, itu masalahnya. Walakinnal miskin, tetapi orang yang miskin tadi alladzi yata'affaf, yang menjaga kehormatannya. Di sini disebutkan apa? Alladzi la yajid ginan yughnihi. Tetapi orang miskin yang hakiki adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupinya. La yajid ginan yughnihi. Tidak mendapatkan orang yang berkecukupan yang membantunya. Kenapa tidak dapatkan? Bukan karena orang tidak mau membantunya, tapi karena dia tidak menampakkan kebutuhannya. Sehingga orang yang mungkin membantu tidak turun tangan untuk membantunya. Perhatikan, la yajid ginan yughnihi. Tidak mendapatkan kecukupan untuk mencukupinya, wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alaihi, dan tidak dipedulikan, la yuftanu bihi, karena keadaannya yang menampakkan dia tidak begitu butuh, tidak minta-minta, maka la yuftanu bihi. Orang tidak peduli kepadanya, tidak perhatian. Beda dengan orang yang di jalan yang minta-minta. Dia tidak. Fala yuftanu bihi wa la yutasaddaqu bihi alaihi, hingga tidak diberikan kepada dia sedekah. Ya.
Wala yaqumu yas'alan nas. Yas'alan nas, dan dia tidak berdiri minta-minta pada manusia, tidak. Kenapa? Yata'affaf. Dia menjaga kehormatan dirinya. Ya. Maka inilah hakikat orang yang miskin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum membahas budaya hadis ini, kita ingatkan kepada ikhwah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya menyebutkan kepada kita satu bentuk uslub, metode. Apa itu? Laisa, bukanlah yang demikian, demikian. Berikan. Laisa al-ghina, bukanlah orang yang kaya an kasatil arad, banyaknya perbendaraan. Walakin al-ghina ghinan nas, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Nabi mengatakan apa? Laisa syadidu bis-sur'ah, bukanlah kekuatan, kemampuan untuk bergulat. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Adapun kekuatan adalah yang mampu menahan amarahnya ketika murka. Nabi juga mengatakan bahwa atadruna manil muflis, tahukah kamu orang yang muflis? Kata para sahabat, orang yang bangkrut menurut kami adalah yang begini. Kata Nabi, bukan begitu. Maka Nabi mengatakan laisa, yang bukanlah yang demikian itu begini. Ya kan? Nah, perhatikan, ada dua uslub dalam masalah ini. Uslub yang seperti ini bukanlah yang demikian itu demikian. Perhatikan, Nabi terkadang menggunakan metode ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa yang difahami dari pemahaman tadi tidaklah tepat sepenuhnya. Seperti misalnya tadi, bangkrut. Orang bangkrut di dunia adalah orang yang habis hartanya. Maka Nabi menyebutkan bahwa yang bangkrut hakiki adalah yang habis amal ibadahnya. Maka ini yang penting ya. Nabi mengatakan bukanlah orang yang kaya, orang yang banyak hartanya, tapi yang punya kecukupan hati, punya sifat qanaah. Ya. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disangka daripada kekayaan tadi, yang dia memang kekayaan kan? Orang kaya menurut manusia apa itu? Ya kecukupan, betul kan? Banyak hartanya kan, betul itu. Bahwa apa yang disebutkan dari apa yang dinafikan tadi, dia adalah satu bentuk hakikat juga sebenarnya. Hakikat, ya kan? Tetapi Nabi menginginkan satu bentuk hakikat syariat. Hakikat yang paling pokok dan penting. Bukan berarti Nabi menafikan. Bukan berarti orang yang banyak hartanya itu tidak kaya. Memang juga kaya kan? Bukan berarti orang yang habis hartanya tidak disebut bangkrut. Betul, dia bangkrut. Betul. Tapi Nabi ingatkan akan hakikat yang lebih penting dari itu. Kan? Ini satu perkara. Perkara yang kedua, terkadang Nabi juga menafikan sesuatu, juga bukan karena dia tidak benar, dia benar, tetapi Nabi mengingatkan bahwa perhatian akan perkara yang seperti itu lebih penting daripada perkara yang disebutkan sebelumnya. Seperti di sini misalnya, orang yang minta-minta, apakah dia orang miskin? Pasti, ya. Karena terkadang orang karena saking miskinnya, dia minta-minta untuk dipenuhi hajatnya. Meskipun belum tentu juga bahwa semua yang minta miskin, tetapi biasanya yang tampak begitu, ya kan? Ya, artinya bahwa bukanlah yang dimaksud dengan penafian bukan miskin, artinya yang minta-minta pasti bukan orang miskin, bukan. Mungkin saja mereka orang miskin, atau mereka termasuk orang yang miskin. Tapi orang miskin yang seperti ini banyak yang memperhatikannya. Banyak orang yang mungkin bisa membantunya. Mengapa? Karena dia tampakkan kemiskinannya. Dan orang akan melihat tentunya apakah dia orang yang miskin betulan atau dia orang yang hanya minta takatsuran, yas'alun nasa takatsuran. Dia hanya minta karena belum dapat yang banyak. Ya, istilahnya kolektor. Ya, begitu. Maka manusia memberinya kalau memang dia miskin, ya kan? Nah, orang begini kelihatan. Adapun yang tadi orang miskin yang juga miskin, tapi dia ta'affaf. Dia tidak menampakkan kemiskinannya. Yahsabuhumul jahil agniya minat ta'affufi. Disangka oleh orang jahil bahwa dia itu kaya karena tidak minta. Mengapa? Dia tidak minta bukan karena tidak butuh. Dia sangat butuh. Ya? Seperti Abu Hurairah yang berguling-guling di masjid karena laparnya. Dia sangat butuh. Tapi dia tidak menampakkan
punyaannya itu, maka orang yang tahu bahwa dia tidak punya didorong untuk membantunya gitu. Dan pahala membantunya jauh lebih besar dibanding orang lain yang semua orang tahu bahwa dia memang tidak punya. Buktinya dia minta-minta. Adapun yang ini dia tidak minta-minta. Sehingga jarang orang memperhatikannya dan boleh jadi disangka oleh orang lain dia tidak butuh. Jika kita tahu orang itu butuh, jika kita membantunya, maka berarti kita telah mendapatkan pahala yang besar. Seperti disebutkan oleh Nabi ini. Ya, bahwa dia telah membantu orang yang miskin yang hakiki. Ya, kalau tidak membantunya, maka kita menyampaikan kepada orang lain yang mampu untuk membantunya. Al-musaddid kal mubashir. Dan penyebab adanya amal yang soleh seperti berbuat amal soleh itu sendiri. Ya kan? Baik, wallahu a'lamu bishawab. Jadi kalau begitu, di sini perhatikan, bukanlah maksud Nabi menafikan kemiskinan dari orang yang minta. Artinya bahwa yang minta itu pasti bukan orang miskin. Tidak. Orang yang minta ada dua golongan. Mungkin miskin, mungkin tidak kan? Ya. Tetapi hakikatnya Nabi menyebutkan bahwa orang seperti ini, kalaupun dia miskin, banyak yang memperhatikannya. Yuftanu bihi. Wa yatasaddaqu alaihi. Sehingga diberikan sedekah. Adapun yang yata'affaf, la yuftanu bihi. Tidak diperhatikan. Maka jika ada yang tahu, bantulah dia. Karena orang ini lebih butuh bantuan, lebih besar tawakalnya kepada Allah, dan lebih besar pahalanya jika kita membantunya. Allahu a'lamu bishawab. Baik, saya kira demikian. Adapun tentang faedah-faedah dalam hadis, ada bentuk di sana celaan terhadap meminta-minta, dzambul mas'alah, ya. Karena Nabi menyebutkan perbedaan. Padahal memang orang yang minta ini juga miskin. Tapi Nabi menyebutkan bahwa dia bukanlah miskin yang mu'tabar. Bukanlah seorang miskin yang betul-betul patut segera untuk didahulukan, dibantu. Bukan. Ya kan? Kenapa? Karena banyak orang yang bisa membantunya. Maka di sini ada bentuk celaan terhadap masalah. Meminta-minta. Ya. Dan bahwa juga ada dorongan untuk ta'affuf. Dorongan bagi orang miskin untuk ta'affuf. Yaitu menjaga kehormatan dengan tidak terlalu menampakkan kebutuhan. Mengapa? Telah sering kita sebutkan bahwa permintaan dalamnya ada bentuk menghinakan diri. Maka seorang yang banyak meminta, pastilah ada padanya bentuk merendahkan kehormatannya. Oleh karena itu banyak orang yang karena kebutuhan yang sangat terpaksa menyalahkan kehormatannya, ya kan? Seperti hadis 3 orang Bani Israel yang masuk ke dalam gua dan tertutup pintu gua, ya kan? Di mana apa yang terjadi? Di situ akhirnya sang orang ini tadi yang berkecukupan datang, dia naksir sama saudara sepupunya. Dia naksir sama saudara sepupunya. Dia terus berusaha membujuknya, tapi tidak mau orang ini. Sampai suatu ketika sang wanita tadi butuh makan, butuh minjam uang, maka akhirnya digunakan kesempatan. Saya akan berikan bantuan asalkan engkau menyerahkan dirimu. Maka terpaksa sang wanita tadi, terpaksa dia menyerahkan kehormatannya karena syarat, ya kan? Tetapi di akhir kejadian atau di keadaan terakhirnya, ketika akan direnggut kehormatannya, dia pun mengatakan, ya, ittaqillah la tafuddal bika ila bihaqqiha. Takutlah kepada Allah, jangan engkau pecahkan keperawanan kecuali dengan haknya itu pernikahan. Ya kan? Maka sang laki-laki segera mundur. Sahihnya adalah bahwa orang yang butuh kadang tidak peduli dengan kehormatan, karena butuh. Maka meminta mengantar kepada bentuk kerendahan. Karena di dalam sini ta'affuf, ya ta'affufun nas. Maka orang yang tidak menampakkan kebutuhannya dan tidak banyak meminta berarti menjaga kehormatan dirinya. Kemudian al-maskanah atau kemiskinan, sifatun tamdahu, ada satu sifat yang terpuji, idza lazamat al-iffah anis su'al. Kemiskinan merupakan sifat terpuji jika disertai dengan iffah, menjaga kehormatan dari meminta. Was-sabru 'ala syiddah. Jadi kemiskinan merupakan sifat terpuji jika disertai atau senantiasa dibarengi dengan sifat
menjaga kehormatan dari meminta-minta, dan bersabar dari keadaan yang getir. Wasabru ala syiddah, bersabar dalam keadaan getir. Warridha bima qasama Allah, dan keridhaan akan apa yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala, dan keridhaan akan apa yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita pilih saja poin-poin itu. Yang berikutnya, istihbabut taharri liwad'i sadaqah fi man sifatuhu at-ta'affuf dunal ilhahi atau at-ta'rif. Disunnahkannya at-taharri, mencari, memilih, liwad'i sadaqah, memilih orang untuk kita berikan sedekah. Jadi boleh bersedekah dengan memilih-milih orang, maksudnya begitu, ya. Yaitu apa? Orang yang sifatnya ta'affuf, bukan orang yang ilhah, minta terus-menerus gencar, atau ta'rif, atau menampak-nampakkan dirinya akan punyanya, ketidakberadaannya, meskipun memang dia tidak punya, ya. Jadi kita mencari yang seperti ini lebih bagus, ya. Saya kira itu yang penting. Dan dengan ini kita cukupkan pembahasan kita dalam bab ini untuk sementara. Adapun hadis-hadis yang berikutnya kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang bismillah. Ada pertanyaan dari ikhwas sebelum kita tutup? Iya, fardu kifayah. Jadi hukum asalnya pertama boleh kepada kerabat dekat, ya kan? Kalau kerabat dekatnya tidak, atau misalnya kitalah kerabat terdekatnya, sedangkan dia toh masih punya ibu, ya kan, yang mengurusnya, maka maksud dari kafaratul yatim adalah bahwa itu tadi yang mengurus anak yatim ini, karena anak yatim ini kan boleh jadi ibunya nanti menikah, boleh jadi juga tidak, boleh jadi juga tidak. Dan hukum keutamaan kafaratul yatim ini juga termasuk kepada ibunya, ibu sang anak ini juga kafil, ya. Jadi bukan hanya dikatakan bahwa kafil yatim ini berarti muzakkar, laki-laki saja, tidak, perempuan ini juga, ya. Nah, bukan bahwa apa? Nikman nisa sebagai wanita nisa Quraisy, wanita Quraisy, ahna ada yatimin, adalah wanita yang dia sangat sayang kepada anak yatim yang ditinggalkan oleh suaminya, ya, dan sangat merawat suami yang ada di dalam genggamannya. Artinya bahwa wanita terbaik adalah wanita yang seperti ini, yang dia sampai tidak menikah lagi hanya untuk mengurus anak yatim peninggalan dari suaminya. Atau jika punya suami, dia pun mengurus suaminya tadi. Maka ini menunjukkan bahwa kafaratul yatim berlaku umum. Nah, kalau seandainya ibunya masih ada, ibunya yang mengurus tentu saja. Nah, kalau kita juga ingin membantunya mengurus, maka tidak mengapa seperti yang disebutkan tadi, ya kan? Bentuk mengurusnya bisa dengan sebagian dari hartanya ada pada ibunya, sebagian lagi kita gunakan untuk usaha, misalnya, untuk kelangsungan sang anak, untuk bekal pendidikannya misalnya, atau berbuat ihsan kepadanya, dan bentuk-bentuk yang lainnya, mengajarinya, itu juga bentuk tarbiyah, itu bentuk kafarah juga. Maka kafarah di sini bukan berarti bahwa dia harus sebagai orang satu-satunya yang mengurus anak yatim, yang tidak boleh ada pihak lain yang masuk ke dalamnya. Tidak. Ya? Jadi bisa, selama kita membantu dengan bentuk bantuan apapun, maka dia ada bentuk kafalah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, dalam bentuk biaya tertentu saja misalnya, seperti misalnya masyhur kafaratul yatim, seperti yang biasa datang dari Saudi atau yang lainnya, maka dia memberikan sejumlah harta, misalnya 200.000 per bulan diberikan kepada anak yatim. Tapi yang mendirinya siapa? Ya, yang mendirinya adalah pondok yang mengurusnya. Maka sang pondok maupun yang mengurusnya, dua-dua disebut sebagai kafaratul yatim. Kedua pihak ini adalah yaqtul yatim. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Ya, sekira demikian. Kita cukup sampai di sini. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya dari syaitan. Allah nasmu tasdidi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam.